Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Taufik dari Bandung. Baik Bapak, silakan bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya mau bertanya ini soal penjualan. Saya takut ada sesuatu, ada riba di dalamnya gitu Buya. Jadi setiap pesanan tuh ada pre-ordernya. Gimana kalau orang pesan ke saya tuh pre-order, cuman si barangnya tuh belum, harus dibikin dulu kayak bikin custom nama atau apa, bikin baju yang harus di pre-order gitu, nggak bisa langsung disiapin barangnya gitu. Apakah itu termasuk hukum riba atau bisa transaksi biasa gitu? Dia membayar tapi barang belum ada gitu. Dia harus Pesan dulu, harus dibikin dulu gitu. Baik. Belum jadi gitu barangnya. Baik. Cukup? Udah segitu aja. Masya Allah. Ini pertanyaan sesuai dengan pelajaran kita pada beberapa waktu yang lalu. Kalau kita membeli sesuatu, kita harus tahu barangnya. Kalau barangnya tidak ada, maka tidak sah transaksinya. Kan begitu. Tapi ini orang belanja kepada kita, kita belum buat barangnya dan sebagainya. Maka dalam kitab di fikih dibahas tentang namanya bab salam, pesanan. Atau akad istisna ada lagi dalam istilah lain, atau mungkin dalam istilah mazhab Syafi'i adalah salam. Salam itu pesan. Jadi salam itu biasanya bab salam dalam fikih itu diletakkan di setelah syarat-syarat barang yang dijual belikan. Maksudnya apa? Ini jual beli dengan cara salam ini tidak memenuhi syarat tapi tidak haram, sah. Karena kebutuhan orang saat itu. Syariat yang mengesahkan. Jadi kita bayar dulu, kita pesan dengan begini baru nanti dibuatkan. Maka itu adalah sah, Anda usah khawatir Anda. Asalkan Anda serius, Anda sesuai dengan apa yang dipesan, Anda, dan itu sudah biasa. Dan itu saling menguntungkan juga. Nah, aqdus salam memang disitu banyak aturan-aturannya. Kurang lebihnya adalah apa yang dilakukan saat ini sudah sah. Dia bayar duit kepada Anda berjanji untuk mendatangkan barang tersebut, lalu Anda buat, Anda produksi, kemudian Anda serahkan, sah. Karena barangnya bukan barang ribawi. Barangnya adalah uang ya, tapi untuk beli kain, kaos, nama dan sebagainya nggak ada masalah. Karena tidak ada unsur bukan disebut sebagai harta ribawiyah, artinya transaksi yang tanpa harus ada kontan, tidak harus sama dan sebagainya, nggak ada riba di dalamnya. Tapi mungkin pertanyaan Anda adalah barang yang Anda jual belum ada, tapi Anda sudah menjualnya, kan begitu? Namanya akad salam di sini. Salam itu kayak pesanan. Jadi boleh dalam Islam pesanan. Salam adalah transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat tapi yang syah. Dan itu saling menguntungkan. Mungkin gambarannya begini dah. Kenapa dianggap saling menguntungkan? Tidak ada yang rugi. Contoh, saya memerlukan korma atau saya perlu buah mangga untuk jus. Jus kan tidak harus saya pesan ke kebun mangga. Pak, saya beli mangga, saya perlu mangga, ini bos mangga, saya perlu mangga berapa puluh ton. Per kilo 5.000 ya, saya bayar sekarang, tapi saya butuh barangnya nanti. Karena saya produksi besar-besaran nanti bulan haji. Oke, berarti masih ada waktu jangka 6 bulan. Kita berikan uang kepada bos mangga tersebut, bos mangga bisa cari mangga, keliling dan sebagainya, nyarikan mangga. Kemudian mungkin nanam atau bangda sebagainya, pokoknya kalau mau tidak cukup mencari mangga. Setelah dapat mangga baru nanti bulan haji diberikan kepada kita yang pesan, sah, nggak ada masalah karena kita bisa memberi lebih murah dan dia punya modal lebih dulu, sama-sama diuntungkan. Jadi tidak usah ragu Anda, apa yang Anda lakukan tidak akan ada ribanya. Dan yang perlu jadi catatan buat Anda adalah hendaknya semua orang seperti Anda khawatir bahasanya transaksinya tidak salah. Repotnya manusia kadang salah pun pura-pura tidak sadar.
Sementara Anda itu kebalikannya. Dan alhamdulillah Anda tidak salah tapi masih merasa bersalah. Itu bagus. Dan semoga semua dari kita itu begitu, merasa bersalah sehingga kita selalu waspada dalam transaksi jual beli. Kadang-kadang naudzubillah orang sujud rukunya banyak, haji umrahnya sering, sedekah banyak, tapi nggak peduli urusan transaksi. Naudzubillah. Semoga Allah memberikan pada kita keinsyafan, kesadaran sehingga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.